Oke, selamat pagi anak-anak. Masih bertemu dengan Bapak, Pak Rudia Manangan Sirait atau Pak Raid di pelajaran fisika kelas 10. Di pertemuan kita kali ini, kita melanjutkan materi kita minggu lalu, yaitu tentang vektor, yaitu pada bab 3. Nah, pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang menentukan vektor resultan dengan cara vektor komponen. Nah, coba kita lihat gambar berikut. Nah, di sini ada gambar tangga. Ya, tangga ini ternyata pada siang hari dia memiliki dua bayangan. Yang pertama bayangannya ada di dinding, yang kedua bayangannya ada di tanah. Oh, kenapa bisa seperti itu ya? Nah, jadi itu digambarkan seperti gambar berikut ini. Ah, ini dia. Nah, di sini ada vektor F. Ya, ini vektor F. Ya, kemudian F ini bisa kita uraikan terhadap sumbu X, namanya Fx. Dan terhadap sumbu Y namanya Fy. Nah, sama kan gambarnya seperti ini kan? Nah, ini Fy juga, ini Fy sama ya. Panjangnya sama. Ya, ini F, ini tangganya, ini Fx, ini yang di tanah. Nah, kan sama kan? Seperti itu. Ya. Nah, berapakah nilai Fx, berapakah nilai Fy? Nah, itu kita uraikan. Kita menggunakan persamaan matematika yaitu sin demi cos sami, tan desa. Nah, sin demi itu depan per miring. Nah, kalau tetanya di sini depannya ini. Nah, depannya itu ini Fy dan miringnya itu F. Jadi sin theta sama dengan Fy per F, maka Fy sama dengan F sin theta. Sedangkan cos sami samping per miring, sampingnya itu Fx, miringnya itu F. Berarti cos theta sama dengan Fx per F, maka Fx sama dengan F cos theta. Jadi dirumuskan ini dia. Nah, Fx sama dengan F cos theta dan Fy sama dengan F sin theta. Seperti itu nak ya. Contoh. Tentukan besar komponen Fx dan Fy dari sebuah vektor gaya F yang besarnya 10 Newton pada arah 240 derajat terhadap sumbu X positif. Nah, berarti di sini besarnya 10 Newton dan tetanya 240 derajat. Nah, itu yang diketahui. Nah, ini dia. F-nya 10 dan tetanya 240. Maka Fx-nya sama dengan tadi apa rumusnya? F cos theta. Masukkan F-nya berapa? 10. Cos 240 derajat. Nah, cos 240 derajat itu adalah min setengah. Nah, ini dari mana Pak cos 240 derajat itu min setengah? Itu tadi yang Bapak bilang, kita harus tahu dulu kuadran 1, 2, 3, 4. Nah, nanti akan Bapak share lagi lebih dalam tentang sudut-sudut pada lingkaran itu, nilai-nilai sin cos tangennya. Nanti Bapak ajari anak ya. Nah, ini dia nilai cos 240 derajat. Ini bisa kalian lihat juga pada kalkulator ya, bisa kalian gunakan kalkulator ya. Cos 240 derajat itu adalah min setengah. Sehingga 10 kali min setengah itu adalah min 5 Newton. Nah, kemudian Fy-nya, nah ini dia. Fy-nya sama dengan F sin theta. Itu tadi rumusnya kan, kalau Fx F cos theta. Nah, berarti 10 sin 240 derajat. Sin 240 derajat itu min setengah akar 3. Ini nanti boleh kalian lihat juga di kalkulator atau pada tabel nanti yang akan Bapak kasih atau Bapak kirim sama klien anak ya. Nah, maka 10 kali min setengah akar 3 itu adalah 10 kali setengah berarti min 5. Berarti min 5 akar 3 Newton. Seperti itu nak ya. Gampang kan? Oke. Bagaimana besar dan arah vektor jika kedua komponen diketahui? Nah, ini dia. Kalau kedua komponennya sudah diketahui, maka tinggal masukkan saja. Nah, besar vektornya yaitu F sama dengan akar. Ini rumus Pitagorasnya ya anak ya. Fx kuadrat tambah Fy kuadrat. Sedangkan arah vektornya kita menggunakan tan. Nah, ingat tadi kan tan desa, depan per samping. Depannya itu Fy dan sampingnya itu Fx. Berarti tan theta sama dengan Fy per Fx. Seperti itu nak ya. Nah, bagaimana cara mencari sudutnya Pak? Nah, mencari sudut alfa, beta atau gamma pada metode jejar genjang. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini contohnya kan ini F1 ya.
ini F2, ini sudut alfa yaitu sudut yang dibentuk antara F1 dengan F2. Kemudian ini sudut beta itu adalah sudut yang dibentuk antara F1 dengan resultan. Sedangkan sudut gamma itu adalah sudut yang dibentuk antara F2 dengan resultan. Maka kita menggunakan yang namanya aturan sinus. Aturan sinus itu ini rumusnya. Jadi F1 per sin gamma ya. Kemudian F2 per sin beta, kemudian resultan per sin alfa. Nah seperti itu nak ya. Ini rumus untuk aturan sinus untuk mencari nilai sudut alfa, beta, dan gamanya. Seperti itu ya. Contoh, perhatikan gambar berikut. Mana gambarnya? Ini dia. Di sini ada Fx, di sini ada Fy. Pada sebuah titik materi terdapat komponen gaya Fx 3 Newton. Nah ini Fx-nya 3 Newton dan Fy-nya 4 Newton. Jadi yang ditanya, tentukan besar dan arah gaya yang dialami oleh titik materi tersebut terhadap sumbu X. Nah berarti kita disuruh mencari besarnya dan arahnya. Berarti di sini kan kita belum diketahui berapa besarnya, berapa arahnya. Karena di sini yang diketahui hanya Fx dan Fy. F-nya berapa? Nah, kan itu yang tidak kita tahu. Maka kita jawab. Nah, diketahui Fx-nya 3 Newton dan Fy-nya 4 Newton. Maka besar vektor gaya F, besar. Ingat, kita menggunakan harga mutlak. Yaitu akar dari Fx kuadrat tambah Fy kuadrat. Berarti akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 3 kuadrat berapa? 9. 4 kuadrat berapa? 16. 9 tambah 16, 25. Akar 25, 5 Newton. Seperti itu ya. Nah bagaimana arahnya? Arahnya kita menggunakan tangen. Nah tadi kan tangen. Tangen alfa atau tangen theta itu sama aja ya. Sama dengan Fy per Fx. Ya berarti Fy-nya berapa? Fy-nya 4, Fx-nya 3. Nah, berarti 4 per 3. Berarti tan theta sama dengan 4 per 3. Yang ditanya adalah tetanya atau alfanya. Maka alfa sama dengan arcus tangen dari 4 per 3. Nah kalau kita menggunakan kalkulator itu nilainya yaitu pada sudut 53 derajat. Ini 53 derajat tadi ada di tabel yang di awal tadi yang Bapak ajari ya. Nah berarti alfanya atau tetanya sudutnya yaitu 53 derajat. Jadi arah vektor gaya F itu adalah 53 derajat terhadap sumbu X. Seperti itu nak ya. Baik, bagaimana menentukan vektor resultan dengan vektor komponen? Nah ini contohnya ada banyak dia. Nih kita lihat. Nah ini agak sulit nih, kita harus perhatikan benar-benar nih. Nah ya, ini ada sumbu Y, ini ada sumbu X. Nah pertama ini kita lihat. Di sini ada S1 atau perpindahan ya. S itu ada simbol dari perpindahan. Benda itu berpindah dari titik 0 ke kanan, yaitu perpindahnya 100 meter. Sudutnya berapa kalau dia ke kanan? 0 derajat. Kenapa? Karena dia searah dengan sumbu X. Nah, karena dia searah dengan sumbu X, maka sudutnya itu 0 derajat. Kemudian di sini ada S2, perpindahan yang kedua, yaitu perpindahnya 120 meter, tapi membentuk sudut 60 derajat. Nah, setelah itu dia pindah lagi sedikit ke atas dengan sudut 120 derajat, perpindahannya 100 meter. Kemudian dia pindah lagi ke bawah. Nah, pindah lagi dia ke bawah, perpindahannya 60 meter, membentuk sudut 60 derajat. Nah, ini ada banyak ya. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti dia 4 kali berpindah. Nah, di sini kan sudah diketahui nilainya. Nah, S1 pada 100 meter sudutnya tadi 0 derajat ya. Berarti S1X itu adalah S1 cos theta. Berarti cos 0. Cos 0 itu 1. Berarti 100 dikali 1. 100 kali 1 itu berapa? 100. Nah, ini berarti 100. Kemudian S1Y-nya berarti S1 sin 0. Sin 0 itu berapa? 0. Berarti semua yang dikali 0 hasilnya 0. Nah, ini dia. Kemudian S2. S2 120 meter. Tetanya 60 derajat. Itu pada kuadran 1 ya. Berarti S2 yaitu 120 cos 60. Nah, cos 60 itu berapa? Setengah. Berarti 120 kali setengah 60.
Kemudian S2Y-nya berarti 120 sin 60. Nah, sin 60 itu berapa? Setengah akar 3. Berarti 120 kali setengah akar 3 yaitu 60 akar 3. Kemudian S3. S3-nya 100 meter, sudutnya 60 derajat. Nah, nih S3. Nah, kan di sini S3, Pak, 120 derajat, Pak. Nah, kita nggak melihat yang ininya, kita lihat yang ininya, tetanya. Nah, ya, teta yang di sini yang dibentuk dia. Ya, kenapa? Karena ini arahnya ke atas, sedikit miring ke kiri, ya. Nah, berarti 60 derajat. Nah, S3 sama dengan min 100. Kenapa min? Karena ini arahnya pasti ke kiri. Nah, ke kiri. Berarti min 100 cos 60 derajat. Nah, berarti ini kan sudutnya minus 60 ya. Berarti cos 60 itu setengah. Nah, berarti min 100 kali setengah. Berarti ini min 50. Kemudian S3Y-nya min 100 sin 60. Nah, sin 60. Berarti min 50 akar 3. Kemudian S4-nya. S4-nya 60 meter. Nah, sudutnya 60 derajat. Kuadran 3 juga. Berarti S4-nya min 60 cos 60. Cos 60 itu setengah juga. Berarti min 60 kali setengah. Yaitu min 30. Kemudian S4Y-nya min 60 sin 60 derajat. Berarti min 30 akar 3. Nah, kemudian ini semua kita jumlah, nak. Nah, 100 ditambah 60 dikurang 50 dikurang 30. Hasilnya berapa? 80 meter. Kemudian ini jumlah 0 ditambah 60 akar 3 dikurang 50 akar 3 dikurang 30 akar 3. Hasilnya berapa? 80 akar 3. Nah, berarti kita sudah dapat nih sigma SX-nya dan sigma SY-nya. Maka kita cari besarnya. Nah, besarnya resultannya tadi kita rumuskan Rx sama dengan, ini bukan Rx, ini R aja ya. Ini R aja sama dengan akar Rx kuadrat tambah Ry kuadrat. Sama dengan akar 80 kuadrat, ini 80, tambah 80 akar 3 kuadrat. Nah, ini tadi mencari besar. Ya, maka 80-nya keluar, berarti sini jadi akar 1 tambah 3. Akar 1 tambah 3 itu kan 4, nah, berarti akar 4 itu 2. Berarti 80 kali 2, 160 meter. Nah, arah tan tetanya Ry per Rx, berarti 80 akar 3 per 80. 80 per 80 habis, berarti tinggal akar 3 per 1. Akar 3 per 1 itu tangen dengan sudut 60 derajat. Nah, inilah besarnya 160 dan arahnya 60 derajat terhadap sumbu X. Nah, berarti ini kita tarik garisnya gini. Kita tarik dari sini. Set kemari. Nah, kita tarik dari sini sampai kemari. Nah, itulah arah daripada vektor perpindahannya. Ya, nak ya, seperti itu. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Semoga kalian dapat memahami materi yang sudah Bapak ajarkan pada hari ini. Jika kalian kurang paham, coba diulang-ulang video berikut ini supaya kalian lebih paham. Dan jika ada pertanyaan, silakan tanyakan langsung kepada Bapak. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Bapak sudahi. Selamat pagi.